ini setir yang gue mau nih, cuma bawahnya kotak, atasnya kotak. Gue pengen itu bawahnya kotak, atasnya bulat gitu. Ada LC style. Iya, LC 5,5. tetap aja. Ya sudah lah, ini mobil dibangun buat apa sih? Apakah dia bangun buat show? Apakah dia bangun untuk drag? Dia bangun selain hobi. Sebenarnya konsumen ini lebih ke show sih ya. Jadi lebih sering ikut kontes-kontes gitu, tapi dalam mesin juga iya, audio juga iya. Jadi bibot juga nih. bibot juga semua. Serem ya. Kalau misalkan lu lihat dari looks-nya itu manis, gue suka modelannya manis. Terus fitment-nya juga fitment-nya dari depan sampai ke belakang itu meaty, penuh gitu loh. Iya. Dan mobil ini kan juga udah pakai Airsus ternyata. Iya. Ini gue nggak tahu nih. Lu pencet hidup nggak? Atau ini belum hidup ya? Ini nggak hidup ya? Belum hidup. Ini pencetannya ada sih remote-nya. Oke, pencetannya ada di depan nih. Ini nggak sujuk aja deh. Pencetannya gue tadi belum mengambil beauty shot-nya. Oh, belum hidup. Itu switch-nya ada di sebelah kanan iya. ya. Nah, kalau misalkan lo orang nanya, nih kok di engine bay-nya di bagian mesinnya itu seperti yang lo lihat itu clean dan nggak ada, gimana ya, lu dibersihin semua, kabel-kabel itu pada hilang semua, kabel, selang, apa segala macam. Jadi dibuang yang tidak perlu atau diumpetin. Sebenarnya orangnya itu dulunya nggak suka macam-macam. Standar. Oke. Awal mula standar. Tapi kenal satu konsumen yang basicnya memang seneng rapi. Jadi sekalian dirapiin. Diracunin. Sekalian depannya rapiin. Jadi beberapa part kayak aki juga kita umpetin di belakang tengah semua. Nih. Iya. Okay. Kalau beberapa modul juga di dalam dashboard ya. Jadi bener-bener depan clean, nggak ada kabel, cuman yang terlihat aksesoris sama mesin aja. Oke, sebenarnya mobil ini bagian di sektor audionya itu pasang apa aja sih? Di bagian belakang, kita start dari belakang aja. Kalau untuk audio belakang itu kita pakai drive itu prosesor dari stack ya, pakai SS DSP16. Ya, untuk power mono kita pakai QM500 dari stack juga. Okay. Terus subwoofer juga dari stack ST10P. Ya, bentuknya subwoofer pasif ngadep ke bawah. Iya, gitu. betul. Okay. Sama 2 power mini master stroke dari stack. Iya. Wood dia sama mati. 4 channel ya, itu 2 buat ngedrift di depan. Ya, di depan kita pakai. Depan sendiri kita speakernya pakai 3W-nya Proline. Untuk super tweeternya kita pakai dari stack ST10. ST50. Oke, pintu dibelah untuk dibikin box jadi lebih naik. Ya, dan betul. Kalau jujur buat kaki gue itu pasti kejedok. Nah, pasti kejedok. Gue pasti nggak nyaman. Ini orangnya minimalis kok. Apa? Oh, iya sudah. Ya. Sudah. Nggak terlalu tinggi, saya lah. Oke, jadi di depan controller itu ditaruh di sebelah kiri. Iya. Dan menurut gua kalau misalkan lu orang taruh sebelah kiri gini, itu enak banget. Tangan lu cuma tinggal nunjuk begini doang. Iya. Ini kan ada kabelnya kemana? Kabelnya kita masukin dalam. Bukan. Kabel kan ada di sampingnya. Dia ditekuk. Loh, enak ya, deh kabelnya di sebelah kiri, gue di sebelah kanan loh. Iya. Nggak banyak macam-macam. Pilar bikin ulang, custom ulang. Kita pakai pilar asli ya. Jadi kita bikin custom housing sama apa itu tambahan di apa namanya ya, yang di pilar itu meter ini. Meter. Itu ya dipindah di situ. Ada meternya. Iya. Jadi blower atau blow off, gue nggak tahu. Jadi ada gauge tambahan di sebelah metering. Iya. Nah, ini tuh Proline semuanya. Mainnya alirannya 4-way. Terus udah, nggak ada yang aneh-aneh. Coba gini. Oke, buat yang mau nih, buat sound edic yang nonton ini, yang di daerah Pekalongan, mereka tuh mesti, gua nggak bilang mesin ya, untuk audio, gue juga mau deh gitu. Mereka mesti ninggalin mobil berapa lama?
Kalau untuk full seperti ini kurang lebih 1 bulan ya. Sebulanan. Iya. Sorry, lupa. Perkabelan pakai apa? Kita perkabelan pakai Dios Della Musica. Udah standar ya? Itu Iya. udah match. Jadi stack, audio circle, mereka tuh selalu match itu sama Dios. Kalau ditanya, kenapa sisa? Kalau sorry nggak pakai yang lain, nggak pakai yang lain. Kalau lo mau tahu yang lain tuh pakai di mobil gua. Udah pakai stack kabelnya yang lain. Salah apa enggak? Enggak. Tergantung matching sistemnya. Suaranya bagus apa enggak? Selera. Balik lagi ke selera. Jadi enggak langsung bilang, oh lu kabel yang bagus. Bukan. Ada orang yang cocok sama silver, ada orang yang cocok sama gold, ada yang cocok sama copper. Jadi beda-beda. Kesenangan. Menurut gua, copper seperti ini. Menurut dia, copper busuknya setengah mati. Loh, gua demen kok warnanya. Ternyata setelah diulik-ulik, dia itu cocoknya warna silver. Jadi lu tawarin copper kan nggak cocok. Iya. Jadi balik lagi, lu mesti coba dulu sebelum membeli. Nah, gua kalau pakai ini gimana ya? Kalau pakai ini kayak gimana ya? Ya lu coba sampai ketemu seleranya. Kenapa gua mesti bilang kabel lu orang harus cari? Karena kabel itu kan ketanam di dalam. Dalam semua. Betul. Jadi sebelum instalasi kita kabelnya dibagusin dulu. Jadi ketika ganti perangkat, jadi nggak terlalu banyak rubah. Nih, gua kasih tahu ya. Gua baru pertama kali ke Pekalongan, pertama kali gua ke Tegal, dan kita nggak ngomong apapun. Sama kan omongannya? Iya. Jadi namanya kabel nggak usah bukan bilang nggak usah yang terlalu mahal. Cari kabel yang bener, Agak bagusan sedikit. yang bagusan. Udah bagus apa sih bener lah gitu. Iya. Ya, belum tentu lah, nanti ngomong kayak gitu perdebatan lagi sama mereka semua. Jadi cari kabel yang bener, cocokin sama kuping sama telinganya lu. Ada kabel orang tweeter mid-range beda, ada yang mid-range mid-bass beda, subwoofer beda semuanya beda-beda lainnya. Ya suka-suka mereka lah. Toh juga mereka seneng, mereka happy gitu loh. Iya. Kalau lu mau satu color, satu warna kabel, ya silakan sah-sah aja. Iya. Lu kan bisa nemu. Boleh. Tapi yang agak ini memang kabel paling penting sih. Setuju. Iya, kabel paling penting ketika kalian ganti perangkat itu nggak usah bongkar-bongkar lagi. Okay. Itu paling bener itu. Yang salah, lu tau apa? Kalau lu pakai kabel Ethernet, bukan kabel steel. kita nggak pernah. Itu salah. Kalau pakai kabel Ethernet, lu buat di kabel Twitter, kabel midrange itu. Iya. Terus nanti ada yang ngomong, gue pernah pakai. Silakan, itu urusan lu lah. Gak usah didebatin lah. Itu bukan audio grade gitu loh. Iya. Tapi hidup gak? Hidup. Coba aja dengerin suaranya. Wah. Suaranya berisik. Soalnya gue pernah coba. Iya. Gue pernah ngetes. Hidup lu ternyata. Hidup. Tapi suaranya busuk ya, gue bilang. Itu. Betul. Menurut gua. Oke. Jadi gak usah lama-lama Soundedix, langsung aja kita dengerin hasil suaranya. Oke. Dengerin lagu pertama, lagu Mandarin. Ini lagu barunya Soundedix. Semoga lo orang suka. Tuh, 2.
aja. Memang suaranya, maksudnya gue doa kayak gue nih, aduh please, jangan nusuk. Itu kan tajam banget frekuensi atasnya gitu. Dan jangkrik, kebetulan ini 4-way, dan dia pasti, bukan pasti, gue nggak bilang pasti, dia 4-way, frekuensinya kan pasti kan udah penuh nih, lengkap, lebih lengkap dibanding 2-way atau 3-way kan. Nah ini kan frekuensi atasnya kan berarti bisa memberikan ambience yang lebih dalam lagi, memberikan layer yang lebih jelas lagi. Makanya gue bilang ini lagu bukan lagu Mandarin, lagu jangkrik. Karena di depannya kan jangkrik, krik 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 gitu kan. Iya. Langsung kayak kesana itu. Gue masuk ke nuansa yang gelap, kayak di taman gelap gitu loh. Di lagu ini yang gue dapetin. Dengar suara ceweknya lu nyanyi dong. Nyanyinya itu seperti apa? Iya. Tajem itu. Aduh please lah, makanya gue bilang gue doa, please lah, jangan teriak nyamber ke gue, jangan nyamber ke sini, jangan sampai dicium. Kalau dicium berarti kan lu sakit, fatigue. Dan gue ngubah ke -20 karena tadi tuh di sini udah hampir mentok, makanya gue kecilin dikit, gitu ya alasannya. Oke, denger lagu jazz, soalnya gue tahu nih mobil nggak cocok buat main beginian, makanya kita coba dulu. Iya. Oke ya. Bukan lagu jazz ya, maksudnya lagu audiophile yang lainnya. Oke. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, ooh, temptation. Temptation, I can't resist. Dutch pink. Oke. Gimana ngomongnya? Jujur sangat disayangkan sih kalau misalkan lu punya mobil seperti ini, knalpotnya seperti ini, lu dengerin lagu modelan seperti ini, hilang detailnya. Tapi ada, bukannya nggak ada. Cuma untuk menikmatinya itu pasti lebih susah karena lu terganggu dengan suara mesin, lu terganggu dengan suara knalpot yang bukan mesin lah, ini knalpot yang ganggu. Buat gue knalpot parah banget anjing, buat dia sama mati. Bukan berarti nggak bisa ya? Iya. Bisa. Dan kayaknya ownernya ini nggak mungkin denger lagunya kayak beginian pas lagi nyetir. Lu kan pasti bawanya adrenaline rush kan, lu pasti ngebut kan, ayo kita coba lah, geber lah. Nggak mungkin denger lagu kayak begituan lah. Enggak lah, wow, ubah style. Soalnya gini, sewaktu perjalanan gue dari Jakarta, dari Jakarta ke sini, gue nyasar dulu ke Tegal dulu kan. Blitz itu ada 3, gue kasih tahu ya. Blitz itu ada di Tegal, ada Kalongan, sama di Cirebon. Itu ada 3. Koroni, lo kapan datang gitu ya? Koroni yang ngundang gue. Ini dealernya Koroni.
Datangnya, iya. Yang gua tahu itu ke Tegal dulu. Jadi hari pertama gua ke Tegal jeger. Kok lu di mana? Gua di Pekalongan. Babi lu, gua bilang. Gua di Tegal kok. Ya sudah, lu kesini digituin. Lu kampret, lu di mana? Lu ngomongnya hari pertama Tegal. Iya. Lo enggak jadi. Kabarin gua, anjing. Gua bilang, gua deket. Ya udahlah, kesini deket. Gua lihat, oh ya ternyata cuma 1,5 jam. Udah, gua bantai kesini. Udah nyampe, kita ngobrol-ngobrol gitu loh. Udah ketemu sama ownernya Pak Oscar. Dan Pak Oscar lagi meeting, lagi meeting kalau nggak salah di atas. Ada customer juga, jadi perwakilannya jadi Mas Edi. Iya. Mas Edi ini tuh dia yang penanggung jawab untuk di floor-nya ini. PIC-nya, dan dia tahu produk juga, cara nangani nih. Jadi kalau mobil udah selesai dicuci, selesai di coating, dia yang QC-nya. Ini ulang lagi gitu loh. Iya. Gitu. Nah, mobil ini pasang peredam. Full sampai atap-atap. Sampai atap. Kolong juga, dashboard juga. Berarti ini udah turun semua di sini. Turun semua. Ya udah, kayak seperti yang lu lihat, ini nggak ada yang renggang. Jadi buat orang gua ngobrol-ngobrol kemarin. Ternyata Pekalongan badak banyak ya. Badak banyak ya. Badak itu ternyata tidak terekspos. Ada ternyata, tapi tidak terekspos. Iya. Ya moga aja dengan harapannya itu, ini kan Jawa Tengah ya. Iya. Jadi harapannya itu orang-orang Jawa Tengah itu pada ada tuh ternyata. Ada kota kecil tapi nggak sepele. Betul. Kota kecil tapi nggak sepele. Gua tidak menyepelekan, cuma tidak terlihat, tidak keluar, itu aja. Tidak keluar, tidak terlihat, tapi ada. Ini loh contohnya. Nah kemarin kan kita ke Cornelis kan, Cornelius, sorry. Nah Cornelius juga begitu. Oh ternyata ada ya. Dan tadi kita kenalan juga sama BA dari Bibot dan BA juga dari Liquid Pot, Liquid Vape. Itu Pak Anoman 2KD. Anoman 2KD dia itu dragster ya. Dia pembalap juga istilah. Anoman 2KD. Dari kenalan, ternyata banyak juga di sini ya nih. Gua nggak tahu. Yang ke Kungkung lama, giliran pas keluar kan bengong. Anjir ternyata begini ya. Makanya gue bersyukur gue bisa kenalan sama toko-toko gede, di distributor gede, bos-bos gede yang baik-baik semua, yang akhirnya gue buka mata. Oh ternyata pasar audio itu seperti ini, pasar aksesoris itu seperti ini. Ya gue bilang gue bersyukur akhirnya gue bisa, akhirnya tercelikkan mata gue. Memaafkan tapi tidak melupakan. Betul. Apa itu lagunya? Udah lo gak usah. Lanjut, ini enak.
subwoofer pasif loh. Aktif, subwoofer aktif. Lanjutlah. When you're gonna stop breaking my heart, I don't wanna be another one, paying for the things I never done. Don't let go to my love. Gue jamin, ownernya memang dengerin lagunya kayak beginian. Iya, remix kadang. Nggak mungkin lo akustik. Maksudnya gini, gue udah feeling dari awal. Kebanyakan orang gini kan anak muda, jarang kan yang om-om. Ya jarang yang om-om, jarang lah yang senior gitu loh. Yes. Kalau yang punya kayak gini pasti anak muda, komunitas, ngebut. Gue jalan dari sono ke sini aja gue juga ngebut gitu loh. Pas udah mau mulai ngantuk, kebut lagi ya? Gua kebut. Itu ngomongan gua awal itu tadi ternyata Blitz ada 3 gitu loh. Itu sebenarnya yang gua ngomong perjalanan dari Jakarta ke sini. Ada ngantuk ya? Bohong kalau lu kagak ngantuk. Tuh jalanan lempeng-lempeng itu kan gua 160, 150 jalannya kan aduh kok gua mulai ngantuk ya. Atau kata gua sama bini gua mulai rada ngantuk. Ya iyalah, gua dengerin lagunya apaan? Diana Call, terus Yao Sitting apa semua. Aduh, oh iya salah. Pasang IDM, ceger tangan gue begini langsung. Baru ini ya. Iya. Ya, kebawa lah. Kita sama-sama pecinta mobil, kita sama-sama diesel. Nggak mungkin lu nggak kotak-atik. Oke, kita dengerin lagu terakhir. Ini lagu yang di mobilnya Koriki kan? Iya. Gak enak kalau kecil. Ngepik mau apa dulu.
berasa low-nya keganggu. Itu aja sih. Itu aja. Tapi kalau jalan kan orang tidak mempedulikan itu. Iya. Apakah di atasnya bagus? Bagus sekali. Bagus banget. Lu bukan ngebut ya, lu bawa nyantai ataupun ngebut dengerin lagu beginian juga lu pasti ujung-ujungnya nggak gas, nggak mungkin nggak. Memacu. Ini aja gue deg-degan nih, karena denger lagu itu kan gue tahu lagu itu. Ini gue kedengeran tuh deg-degan. Bawaan itu enak, bisa membawa suasana lu. Iya. Tapi nanti gue ada mau nanya nih sama Ko Oscar, dia ngapain di mobil ini? Ini ada something nih. Ini kan seperti yang terlihat. Iya. Di bagian mesin kan nggak ada apa-apa, nggak ada kabel yang ngejuntai, nggak ada pernik di depan, itu bersih ya, depan clean. bersih. Jadi Clean. nggak ada treatment akustik yang ada di mobil ini, dan semuanya itu penempatan itu ada di belakang. Ini gua berharap nanti next kalau misalkan kita Sound Edict diundang lagi ke Pekalongan ataupun di Tegal ataupun di Cirebon, gua berharap ada pemain-pemain baru, mau Innova, mau yang diesel atau mau yang enggak gitu ya. Banyak anak muda, jadi kebanyakan anak muda itu berasa gue main audio, gue nggak dengerin lagu biola, gue nggak dengerin lagu Mandarin, enggak gitu. Ini Proline loh, lu mau ajak galak bisa, lu mau ajak kalem juga bisa. Iya. Lu mau ajak mellow juga bisa. Jadi installer itu membuat sistem mobil lu sesuai dengan personalitinya lu. Kita berharap mereka itu tugas mereka adalah membuat suara agar lu nyaman dan lu puas. Karena lu udah beli barang 100-an juta ini. Gue bicarain doang ya, ngomong yang itu. Gue keceplosan ini sebenarnya. Ya Proline kan harga ratusan juta. Iya. Masa ngikutin egonya dari installer sah apa enggak? Boleh, sah aja. Jadi siapin 2 preset. Gue balik lagi nih, lu harus siapin 2 preset. Satu, ikutin egonya dari installer. Ngikutin ego dari installer punya ego sendiri. Yang satu lagi ngikutin lu maunya lu. Salah nggak? Nggak. Karena di saat temen lu kan pamer, bacot kalau lu kagak pamer, lu pasti pamer. Nih gua usah audio ratusan juta, lu bawa temen lu duduk di sebelah kanan, cek kok begini ya, dia begitu. Lu lihat dari raut wajahnya, lu pasti tahu, enak nggak? Lu pasti gimana? Lu berharapnya pasti enak apa enggak kan? Tapi kalau suatu saat dia pasti ada mencela, lu ubah ke presetnya ke installer lu. Iya. Terus, betul. Cobain, ini installer gue yang bikin. Kalau lu cuma 1 preset dan itu menurut dia kagak enak, lu kagak ada pembanding. Segala sesuatu harus ada pembanding. Iya, betul. Yang kasihan siapa? Installer lu. Bego installernya, kagak enak di sono, suaranya begini. Padahal itu maunya lu. Sorry ngomong, bukan selera lu jelek, nggak. Kita bicara selera kan, perbedaan itu pasti ada. Harus ada perbedaan. Pasti ada. Kalau nggak lu, ya gitu-gitu aja lah. Harus ada perbedaan. Lu kasih unjuk installer lu, biar kepiawaian egonya dari kayak Am Jago tuh maju begini dari installer itu, bangganya installer itu ada di sini, ada di mobil lu, titipin satu. Oh ternyata bagus juga ya, gitu kan enak. Nanti mobilnya temen lu juga ada sistem, mungkin di atas lu, mungkin di bawah lu, atau mungkin sama lu. Lu kan bisa enak enjoy bareng. Iya. Dibuat. Nah satu lagi, kalau lu turun kontes, lu diem, lu ngikutin installer, dia yang tahu sistem lu mampunya itu seperti apa. Jadi pas lu masuk, dipersilakan sama installer, coba dengerin. Ya lu berikan komentar, selesai. Oh, ini bagus ya. Mungkin kalau lu nggak tahu, ya lu harus percaya sama installer lu, karena installer lu tahu potensi mobilnya lu. Lu mau ikut kontes nih, mau apa enggak? Misalkan lu mau, ya udah serahin ke installer, percayain ke installer lu, maju. Betul. Gitu. Jadi nggak usah, jangan. Mobil gua nggak dibangun buat kontes, tahu. Tapi installer lu berasa ini potensi nih. Iya. Mau nggak? Nggak ada yang maksa sih. Gitu. Itu gua tahu ya, menurut gua, dan kita sharing aja. Jadi, Mas, thank you. Salam buat Oscar kalau misalkan udah kasih kesempatan Sound Edict untuk review mobilnya, dan buat yang ownernya mobil ini. Ada tadi udah lihat kan? Udah. Cuma subwoofer doang. Gue bilang ganti. Bukan nggak enak saat ini. Siap. Bukan nggak enak. Ini udah enak, dan kalau misalkan gue pribadi, gue merasa ini bisa nih kalau dihajar. Kita sama Innova, coy. Iya.
ini bisa lagi buat dihajar lagi, buat digebuk lagi, itu bisa, masih bisa sanggup, masih bisa notok, masih bisa gebuk lagi. Kalau untuk, karena pasangan lu tuh pro line, bisa lebih sadis lagi menurut gua. Saat ini udah enak, udah cukup. Kalau menurut udah cukup, ya udah cukup. Gua cuma berkomentar doang kalau misalkan masih bisa nih, masih sanggup nih. Rapi-rapi, suaranya di atas. Ya tadi memang ada sedikit ke kiri, cuma udahlah, itu kalau lu nyetir kan juga merhatiinnya kan depan kan begini gitu kan, dengerin lagu. Ya mungkin ya. Kecuali lu diem, lu liatin. Nggak mungkin dong lagi 150 gitu. Kurang senter ya. Lu fokusnya di depan kan. Yang penting lu bisa nikmatin lagu. Udah selesai gitu ya. Ya tonal is number one gitu loh. Jadi sekali lagi Sound Edit buat yang ada di Pekalongan dan sekitarnya, alamat nomor telepon gue taruh di bawah itu di Blitz Autosound, silakan. Autosound ya bener ya? Blitz Audio Workshop. Blitz Audio Workshop, alamat nomor telepon. Gua taruh bawah, ada Instagramnya juga, silakan kepoin. Jadi sekali lagi, Sound Edit, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekali lagi, salam Eargasm dan bye-bye. Pas, Ji.